Kalau semuanya saya Jerry Lindsay dan NPM 24064 atau 9631. Pada kali ini saya ingin menjelaskan secara singkat program saya buat mengenai karyawan pinjol, yaitu data karyawannya. Pertama, saya menggunakan struct data karyawan. Nah, saya menginclude string nama, string jabatan, string status, dan untuk gaji itu integer, dan untuk imunitas saya menggunakan float. Kita pertama declare dulu jumlah karyawannya yaitu 0, karena kita belum mulai apa-apa. Terus untuk struct-nya sendiri saya declare menjadi pinjol, dan array-nya 100. Pertama, saya menggunakan void fungsi add karyawan. Nah, dalam fungsi add karyawan ini kita meminta user inputnya, kita scan F, dan itu menjadi jumlah iterasi yang kita inginkan. Misalnya kalau kita inputnya 1, jumlah karyawannya 1, artinya cuma ada satu iterasi doang, yaitu satu list data. Nah, untuk ngeloop di antara i-nya tersebut, saya menggunakan fungsi ini. Nah, pertama kita akan printf nama karyawan. Nah, saya menggunakan i plus 1, soalnya i-nya itu dimulai dari 0. Maka kalau untuk karyawan 1 harus i plus 1, jadi 0 plus 1 jadi 1. Nah, untuk selanjutnya sama, printf jabatan karyawan, printf gaji karyawan, dan juga printf imunitas karyawan. Setelah itu jumlah karyawan akan ditambahkan. Jadi kita meloop ke karyawan selanjutnya kalau inputnya lebih dari 1. Untuk fungsi kedua saya menggunakan hitung status. Nah, fungsi ini tuh gunanya buat ngedeclare statusnya dari si karyawan tersebut berdasarkan dengan imunitasnya mereka. Misalnya kalau saya input di atas 90 maka akan jadi sehat. Kalau saya inputnya di 70 sampai 90 akan batuk-batuk. 50 sampai 70 jadi tepar. 20 sampai 50 akan jadi sekarat. Sedangkan kalau udah di bawah 20 maka wassalam. Nah, kalau udah wassalam, gaji dan imunitasnya otomatis jadi 0. Nah, poin 1 minggu saya juga pakai, yaitu untuk merubah imunitasnya. Misalnya kita mau nge-call 1 minggu. Maka kalau kita call 1 minggu, imunitasnya itu akan menjadi imunitas plus 100, yaitu persentasenya dari imunitas sebelumnya. Jadi misalnya kalau 98 berarti 98% dari 98. Nah, dalam 1 minggu juga saya menggunakan hitung status. Jadi kalau udah dihitung ininya, maka kita akan otomatis langsung dapat ininya statusnya sendiri. Misalnya kalau saya input imunitas yang barunya saya update jadi 98%, maka akan tetap jadi sehat, misalnya begitu. Untuk void database, fungsi database saya menggunakan printf terlebih dahulu untuk declare listnya. Nah, saya menggunakan loop seperti yang kayak tadi lagi. Nah, di sini saya ngeprint listnya karyawan pertama yaitu terus nama strip jabatan. Saya menggunakan di sini string. Nah, ini saya menggunakan struct, jadi saya ngedeclare dulu struct-nya untuk masukkan ke dalam stringnya. Ini juga sama, integer, dan yang terakhir yaitu float imunitasnya. Nah, di sini juga saya memiliki status. Nah, untuk input sendiri, pertama itu saya menggunakan fungsi add karyawan. Jadi kalau udah pertama itu kan kita mau minta input dari user sendiri. Nah, setelah kita udah punya list datanya dari add karyawan, kita langsung aja print database. Jadi kita nge-print semuanya. Nah, kalau udah di-print semuanya, baru kita ngasih usernya choice lagi. Pertama itu skip 1 minggu atau exit program. Kalau kita pilih yang A, yaitu 1 minggu, nah maka kita akan menjalankan fungsi 1 minggu. Nah, fungsi 1 minggu ini ya yang sudah saya jelaskan, yaitu untuk mengupdate imunitasnya dulu, sesuai persentasenya, nah lalu hitung statusnya. Jadi statusnya juga diupdate. Seperti itu. Habis itu kita break. Nah, kalau kita mau pilih case A lagi, yaitu 1 minggu lagi, ya akan terjadi gitu lagi. Cuman kalau kita mau pilih B, maka programnya akan exit secara otomatis. Coba saya contohin ya. Misalnya saya masukkan 2 karyawan, jabatan, gaji, dan juga imunitasnya. Nah, nama karyawan 2,
Kan tadi saya udah nge-input 2, maka kita akan mengiterasi 2 list. Jadi kita punya 2 list. Oke, misalnya kita pilih 1 minggu. Nah, maka ini akan di-update imunitasnya sesuai persentase. Misalnya kan saya punya tadi 95%, maka yang barunya itu akan jadi 95% dari 95. Coba saya iterasi terus. Nah, ini akan berkurang terus sampai, nah misalnya ini udah 44, maka saya akan jadi sekarat, sedangkan kalau 72 jadi batuk-batuk. Nah, sampai akhirnya 0, ini jadi wassalam. Kalau udah wassalam semuanya jadi 0. Kalau udah misalnya udah kayak gini ya kita exit program. Nah, programnya selesai. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton.